Baik, kita lakukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi salamnya yang lebih pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam layar kaca dalam pelajaran sirah. Pelajaran sirah hari ini melanjutkan kisah perjalanan sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam. Ya, bentar. Baik. Nah, kemarin kita sudah pelajari ya, as-sabiqunal awalun. Sebenarnya sabiqunal awalun itu kurang lebih sekitar ada 40 orang sabiqunal awalun. Sahabat-sahabat Nabi ya, sahabat Nabi yang masuk di awal-awal, yaitu disebut as-sabiqunal awalun. Ada 40 orang kurang lebih. Nah, yang kemarin kita hanya mengenal beberapa saja, yaitu diantaranya adalah siapa? Masih ingat nggak siapa sabiqunal awalun? Khadijah. Masuk bagian dari itu karena dia yang pertama masuk Islam. Terus Ali bin Abi Thalib. Terus siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Lalu siapa lagi? Utsman bin Affan. Aisyah binti Khuwailid. Iya. Lalu siapa lagi? Teman-temannya Abu Bakar seperti Zaid bin Sabit. Ya. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas. Benar sekali. Masya Allah, masih ingat, luar biasa kalian ini. Iya. Bilal belum. Nah, hari ini kita akan menceritakan mengenai 3 sahabat. Nah, 3 sahabat. Salah satunya adalah sahabat Nabi yang diangkat menjadi anak. Nah, siapakah dia? Nah, kita akan mendengarkan dulu videonya. Ini salah seorang kenapa? Yang kemarin. Kemarin siapa, ayo? Ingat nggak? Boleh bantu, boleh nggak, bentar? Bentar ya. Ini filenya lagi dicari dulu. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam. Mister, videonya mana? Bentar Mister, ya. videonya mana? Kenapa? Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam. Videonya mana? Videonya, tapi suaranya udah kelihatan belum? Udah kedengeran belum? Belum. Belum. Baik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang 3 sahabat yang masuk Islam, perjalanan 3 sahabat. Kalau misalkan nggak cukup waktunya, ya berarti 2 aja. Salah satunya yang pertama adalah yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah seorang sahabat yang diangkat menjadi anak angkatnya oleh Rasulullah SAW. Tapi, nah ini nanti ada sebab-sebab turunnya, sehingga nanti tidak jadi lagi, tidak diperbolehkan ternyata sama Allah. Bagaimana ceritanya? Yuk, sama-sama kita saksikan. Yeay. Zaid bin Harithah. Mana, Mister? Udah kelihatan belum? Belum. Belum. Lagi proses loading.
Sudah? Udah, tapi nggak ada gambarnya, Mister. Atau dia udah ada? Sudah? Oke, kita mulai ya. Bismillah. Ada gambarnya tapi malah nggak. Belum di play. Oke. Ya. Pastikan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan sahabat ini yang namanya Zaid bin Harithah. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Zaid bin Harithah adalah sahabat yang selalu membersamai Nabi Muhammad sejak beliau belum menerima wahyu. Zaid adalah sahabat dari kalangan budak yang kemudian diangkat menjadi putra Rasulullah. Ia juga termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu golongan orang yang pertama-tama masuk Islam. Sebelum Islam datang di Jazirah Arab, praktek perbudakan merupakan hal yang umum terjadi. Tuntutan ekonomi yang menyebabkan hal tersebut dianggap manusiawi. Tidak sedikit ditemukan para majikan yang memperlakukan budaknya dengan semena-mena. Hakim bin Hizam adalah keponakan dari Khadijah. Ia baru pulang dari Putus. dan membeli beberapa budak laki-laki. Salah satu dari mereka akan ia berikan kepada Khadijah. Iklan. Mister, ikannya aneh banget. Iklan game. Oh, aku kira siapa yang datang. Ternyata engkau, wahai Hakim. Masuklah. Iya, Bibi Khadijah. Ini aku Hakim. Khadijah melihat para budak laki-laki yang dibawa oleh Hakim. Mereka ini siapa, wahai Hakim? Jadi, aku baru pulang dari pasar Ukas dan membeli budak-budak ini. Lalu, aku teringat pada Bibi dan berniat memberikan salah satu dari mereka kepada engkau. Wah, engkau perhatian sekali pada bibimu. Baiklah kalau begitu, sebentar ya, aku pilih dulu. Khadijah mengamati satu persatu wajah budak laki-laki yang dibawa oleh Hakim. Seketika itu juga pandangannya tertarik pada Zaid bin Harithah. Wahai Hakim, aku mengambilnya. Aku melihat tanda-tanda kecerdasan dan sikap baik di wajahnya. Semoga sesuai yang engkau harapkan, wahai Bibi. Baiklah, sekarang aku pamit untuk pulang. Terima kasih banyak, wahai Hakim. Salamku untuk kedua orang tuamu ya. Semoga mereka selalu diliputi kesehatan dan kebahagiaan. Nanti akan aku sampaikan salam Bibi kepada mereka. Sepeninggal Hakim, Khadijah mulai menginterogasi terkait latar belakang Zaid. Wahai anak muda, siapa namamu? Namaku Zaid bin Harithah. Anda dapat memanggilku Zaid. Ceritakan tentangmu. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Terbukalah padaku, nak. Sebelum Zaid memulai ceritanya, tampak kedua matanya berkaca-kaca. Sebelum usiaku 8 tahun, ibuku mengajak aku berkunjung ke kampung Bani Mu'in. Di tengah perjalanan, kami dihadang oleh kawanan perampok gurun. Kemudian, aku terpisah dengan ibuku dan dijadikan budak. Hidupku berpindah-pindah dari satu majikan ke majikan lain, sampai akhirnya aku dijual di pasar Ukas. Lalu paman Hakim membeliku seharga 400 dirham. Begitulah cerita singkatnya, wahai Sayyidah. Sedih hatiku mendengarnya, nak. Engkau sungguh anak muda yang kuat dan hebat, wahai Zaid. Sekarang, engkau adalah bagian dari keluarga kami. Lakukan pekerjaan yang menurutmu mudah dikerjakan. Terima kasih banyak, wahai Sayyidah. Zaid datang sebelum Khadijah menikah dengan Muhammad. Beberapa tahun kemudian setelah Khadijah menikah dengan Muhammad, Khadijah memberikan Zaid kepada suaminya sebagai hadiah. Tentu saja Muhammad sangat senang menerimanya. Zaid telah beliau anggap seperti putranya sendiri. Meskipun senang tinggal bersama dengan keluarga Muhammad, terkadang Zaid merindukan kedua orang tuanya. Tak jarang ia memikirkan mereka. Bagaimana ya kabar ayah dan ibuku? Apa yang mereka lakukan sekarang? Apakah mereka juga sedang merindukanku? Tahun demi tahun berlalu, orang tua Zaid belum dapat merelakan putranya hilang begitu saja. Anakku Zaid, di mana engkau sekarang, nak?
Ibu tak henti berdoa untuk keselamatanmu. Sekarang sudah saatnya Zaid menggantikan posisi kepala suku kita. Andai saja dia ada di sini, pastilah anakku yang menjadi kandidat utama menggantikan posisiku. Ayah Zaid adalah kepala suku Bani Kolob Al-Qodo'ah. Beliau gemar melantunkan syair-syair yang mengungkapkan kerinduannya pada Zaid. Aku menangis karena Zaid, dan aku tak tahu apa yang ia kerjakan. Apakah dia masih hidup hingga bisa diharap kembalinya, ataukah dia sudah meninggal dunia? Demi Allah, aku tak tahu. Namun aku pasti akan mengembara. Apakah sepeninggalanku dataran rendah atau gunung membinasakanmu? Ketika matahari terbit, ia mengingatkanku kepadanya. Dia kembali mengingatkanku akan Zaid ketika tenggelamnya. Jika angin bertiup, angin tersebut menggerakkan ingatan tentangnya. Duhai lamanian kesedihanku karena dia. Bertahun-tahun hidup di Mekah, akhirnya ada kabilah dari sukunya yang melihat Zaid sedang bertawaf. Ternyata Zaid juga mengenali mereka. Ia pun menitipkan pesan kepada orang tuanya agar tidak mencemaskan keadaannya. Ketika musim haji usai, mereka kembali ke kampung halamannya masing-masing. Laki-laki yang bertemu dengan Zaid di Mekah datang menemui Haritsah dan mengabarkan apa yang telah terjadi. Wahai Haritsah, engkau pasti tidak percaya dengan apa yang telah aku lihat. Hah? Katakan, apa yang kau lihat? Zaid, aku melihat Zaid, anakmu di Mekah. Aku bahkan berbicara dengannya. Benarkah itu? Syukurlah. Di mana tepatnya engkau melihat anakku? Aku melihatnya saat tawaf di Ka'bah. Ia berjalan bersama seseorang yang bergelar Al-Amin. Selama ini, Zaid tinggal di rumah mereka setelah dibeli oleh seseorang. Siapa orang yang engkau maksud Al-Amin itu? Namanya Muhammad bin Abdullah, suami dari pengusaha wanita kaya bernama Khadijah. Mereka sangat terkenal di Mekah. Engkau dapat dengan mudah menemukan rumahnya. Sudah dulu ya, aku ada urusan. Baiklah, terima kasih banyak. Segera saja Haritsah mengabarkan berita baik ini kepada istrinya. Wah istriku, aku mendengar kabar bahwa seseorang telah melihat Zaid di Mekah. Benarkah itu wahai suamiku? Ya, bahkan aku dengar ia tinggal bersama orang yang bergelar Al-Amin. Besok aku akan berangkat untuk menjemput anak kita. Iya, besok pagi-pagi engkau harus berangkat. Aku sangat merindukan putraku Zaid. Zaid yang malang, ibu rindu nak. Keesokan harinya, Haritsah berpamitan dengan istrinya untuk berangkat menjemput putra mereka yang hilang. Ia berangkat bersama dengan saudaranya dari Bani Kolob. Sepanjang perjalanan, Haritsah selalu mengucap syukur atas kembalinya Zaid. Setibanya di Mekah, ia langsung bertanya kepada salah satu penduduk di mana letak rumah Muhammad bin Abdullah. Aku melihatnya di masjid. Jika engkau ada keperluan dengannya, temuilah di sana. Perkenalkan, aku Haritsah, ayah dari Zaid. Aku mendengar bahwa putraku tinggal bersamamu selama ini. Ya, engkau benar. Zaid memang tinggal bersamaku selama ini. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepadamu, Tuan. Engkau sangat murah hati kepada Zaid. Namun, kedatangan kami kemari untuk menjemputnya. Ibunya sangat menantikan kehadirannya di rumah. Saya telah menyiapkan uang untuk menebus Zaid. Saya sangat menyayangi Zaid melebihi apa yang ada di dunia ini. Muhammad telah memperkirakan bahwa momentum ini akan terjadi. Maka beliau menanggapi permintaan Haritsah dengan tenang. Seperti halnya Anda, saya sangat menyayangi Zaid, layaknya anak saya sendiri. Jika Anda membiarkan Zaid tinggal di sini, saya bahkan tidak meminta sedikit pun dari Anda. Anda sungguh bijaksana. Namun saya adalah ayah kandung Zaid. Saya tidak mau anak saya menjadi budak. Dia harus hidup bebas seperti anak lainnya. Menurut saya, bukankah lebih baik kita mendengar keputusan Zaid lebih dulu? Saya tidak akan memaksanya tinggal jika ia lebih memilih pulang bersama Anda. Baiklah, aku setuju dengan itu. Dia juga berhak atas hidupnya. Rasulullah kemudian menyuruh seseorang memanggil Zaid. Tolong panggilkan Zaid kemari. Katakan bahwa ayahnya datang. Zaid mendatangi ayahnya sambil meneteskan air mata kerinduan. Ayah, aku merindukanmu.
Kemarilah nak, ayah juga sangat merindukanmu. Ibumu juga. Merupakan hal yang berat bagi Rasulullah untuk berpisah dengan Zaid. Beliau sangat menyayangi Zaid. Terlebih lagi beberapa tahun ini, Assalamualaikum, selalu menemaninya Miss. dalam menjalani masa-masa tersulit. Setelah kepergian putranya, Waalaikumsalam. kehadiran Zaid laksana penghibur hati Muhammad. Namun sesuai kesepakatan Muhammad dengan Haritsah sebelumnya, beliau harus menerima apapun keputusan Zaid. Jujur, aku sangat menyukai segala hal tentang majikanku sekarang ini. Dari mulai sikap baiknya kepada semua orang, ketegasannya dalam berkeputusan, kepribadiannya yang nyaris sempurna sebagai manusia. Bagiku lebih berat untuk berpisah dengan beliau daripada orang tuaku sendiri. Ini adalah pilihan yang berat. Saya kira tolong ambilin telur dong. Oke. Loh, ini bukan telur, ini Iklan dulu. iklan. Iya, iklan. Isinya Iklan beneran, Kinder tapi Joy. Iya. Lanjut. Wahai ayah, aku sangat senang tinggal bersamanya. Beliau mengajariku banyak hal tentang kehidupan. Beliau ayah sekaligus pamanku, telah menjadi takdirku untuk membersamainya sampai akhir. Bukan berarti aku tidak menyayangimu dan ibu. Kalian tetaplah kedua orang tuaku yang tidak akan tergantikan oleh siapapun. Meskipun telah mendengar keputusan Zaid, Haritsah masih berat hati. Terlebih lagi mereka telah terpisah selama bertahun-tahun. Tapi nak, Maafkan aku, ayah. Muhammad merasa terharu mendengar keputusan Zaid yang lebih memilih dirinya dibanding ayah kandungnya sendiri. Seketika itu juga dipegangnya tangan Zaid dan diajaknya ke Ka'bah. Wahai ayah Zaid, silakan ikut bersama kami. Di depan Ka'bah, tampak orang-orang Quraisy berkerumun. Mereka penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Muhammad. Saya bersaksi bahwa Zaid adalah anakku yang akan menjadi ahli warisku, dan aku akan menjadi ahli warisnya. Haritsah yang mendengar kesaksian Muhammad mulai timbul kerelaan hatinya dan kebahagiaan menyelimuti jiwanya. sekarang aku dapat hidup tenang. Zaid tinggal bersama orang yang tepat, tidak sebagai budak lagi, bahkan menjadi anak dari orang yang bergelar Al-Amin. Aku pantas berbangga sebagai orang tua kandung Zaid. Ya, engkau pantas berbangga, wahai saudaraku. Jangan khawatirkan Zaid lagi. Sikap santun yang dimiliki oleh Zaid mengetuk pintu hati Muhammad. Setelah peristiwa itu, orang-orang Quraisy memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Tentu saja Zaid merasa senang mendengarnya. Wahai Zaid bin Muhammad, ya, engkau Zaid bin Muhammad. Namun hal tersebut hanya berlangsung beberapa tahun karena setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang meluruskan apa yang telah terjadi. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diperjelas dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Setelah turunnya ayat tersebut, Zaid dipanggil lagi seperti sebutannya dulu, yaitu Zaid bin Haritsah. Sebagaimana anak angkat lain yang dipanggil dengan menisbahkan kepada ayah kandungnya. Setelah Muhammad diangkat menjadi nabi, orang-orang Quraisy banyak yang menentang dakwah beliau. Namun hal itu tidak menjadikan Zaid berpaling. Ia tetap setia melindungi nabi di saat kaum musyrikin melempari beliau dengan batu. Bahkan Zaid termasuk dari golongan anak kedua yang menyatakan diri masuk Islam setelah Ali bin Abi Thalib. Sepanjang dakwah Nabi, Zaid selalu turut serta mendampingi beliau, baik dalam keadaan susah maupun senang. Zaid bin Haritsah tumbuh menjadi pemimpin yang tangguh, berani, setia, dapat dipercaya dan cerdas dalam berpendapat. Ketika Rasulullah sedang berperang, beliau menyerahkan kepemimpinan sementara padanya. Zaid meninggal dunia sebagai syuhada di Perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah.
Demikianlah akhir kisah Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah: pertama, Islam mengatur bahwa dalam pengadopsian anak tidak lantas memutuskan status nasab dengan ayah kandungnya. Jadi tidak diperkenankan untuk mengganti nama belakang dengan menyematkan nama ayah angkat. Dan kedua, kesetiaan Zaid terhadap agama Islam menjadikannya mendapatkan kedudukan yang pantas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para syuhada. Wallahu a'lam bishawab. Oke, nah itu tadi kisah tentang Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini kemarin tidak Mr. Amri sebutkan. Sebenarnya Mr. Amri sebutkan sekilas mengenai seorang sahabat Rasulullah yang juga diangkat menjadi seorang anak. Tapi itu tidak berlangsung lama karena ternyata setelah Rasulullah menjadi wahyu, lalu turun perintah mengenai nasab ya, mengenai keturunan. Jadi Rasulullah tidak boleh mengangkat lalu menisabkan namanya kepada anak itu. Jadi nggak boleh. Jadi tetap dia anak turunannya siapa, tetap nasabnya bukan ke Muhammad, tapi harus ke orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya tadi bertemu kembali dengan Rasulullah, bertemu dengan Zaid, Rasulullah meyakinkan orang tuanya nih, wahai ayah Zaid, Zaid sekarang aku angkat menjadi seorang anak, bukan budak. Maka dengan ini aku mengatakan bahwa Zaid adalah anakku. Maka sekarang orang-orang pada saat itu menyebutkan Zaid bin Muhammad. Nah, setelah Rasulullah menerima wahyu mengenai perintah penggunaan nasab itu, maka Rasulullah harus melepaskan nasab nama Nabi Muhammad itu di belakang Zaid bin Haritsah. Jadi kembali lagi Zaid bin Haritsah, bukan Zaid bin Muhammad lagi. Tapi apakah Zaid bin Haritsah ini bersedih? Tidak. Karena itu hanya sekedar penisbatan saja. Tapi sayangnya Rasulullah kepada Zaid itu sama dengan seperti anak-anak yang lainnya. Kepada Ali juga sama, sudah seperti anak angkat juga Ali. Jadi Zaid bin Haritsah ini salah satu termasuk orang-orang yang awal setelah Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu udah seperti itu apa yang terjadi? Zaid bin Haritsah tetap setia, berjuang bersama Rasulullah, melindungi Rasulullah ketika ia ditimpuki batu oleh orang-orang kafir Quraisy. Zaid bin Haritsah tetap melindungi. Nah, ini luar biasanya. Nah, teman-teman yang perlu kalian ketahui bahwa pada masa itu, di masa sebelum Islam datang, itu budak itu udah biasa. Budak itu artinya bukan pembantu, lebih rendah dari pembantu. Kalau pembantu rumah tangga itu dibayar, digaji. Tapi budak nggak digaji. Budak itu seperti halnya kamu beli peralatan rumah tangga gitu. Yang bisa nyapu, yang bisa ngepel gitu. Beli robot lah. Robotnya dibeli, terus dibawa ke rumah, lalu suruh ngerjain pekerjaan rumah. Robotnya cuma dicas saja. Nah, sama seperti itu pada masa itu. Karena kenapa? Karena yang jadi budak-budak ini memang orang-orang miskin, tidak mampu. Mereka mencari pekerjaan nggak bisa, mau jualan nggak punya modal, ya mau nggak mau dia harus jual dirinya supaya bisa hidup, supaya bisa dapat makan, tujuannya itu. Walaupun mereka disuruh-suruh, bahkan kadang-kadang disiksa kalau majikannya kesal, ya mereka menerima itu, karena itu bagian dari bertahan hidup. Nah, tapi sekali lagi Khadijah dan Nabi Muhammad itu pun mengambil Zaid bin Haritsah menjadi budak bukan untuk disuruh-suruh, tapi karena memang Zaid bin Haritsah ini seperti kelihatan seorang pemuda, anak yang cerdas, lalu diangkat menjadi seorang anak. Nah, karena memang Nabi Muhammad pada saat itu kan putranya meninggal semua ya, sisa putrinya. Maka suatu hal yang menggembirakan buat Nabi Muhammad memiliki seorang putra. Maka Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia akan menjadi ahli warisku, gitu, seperti itu. Nah, itu sahabat yang pertama, Zaid bin Haritsah.
Nah, kita akan masuk kepada sahabat yang kedua. Nah, sahabat yang kedua ini kita masih bicarakan mengenai budak tadi. Tadi Mr. Andri sudah sampaikan kepada kalian bahwa budak itu adalah bukan pekerjaan. Budak itu seperti halnya yaitu barang-barang yang dibeli gitu. Nah, ada seorang sahabat yang dulu juga sama-sama bekas budak, bahkan lebih tragis nasibnya. Lebih sengsara nasibnya. Yang bukan berasal dari negeri Arab. Kalian tahu siapa namanya? Tahu nggak? Nggak. Nggak tahu? Nggak. Budak ini berasal dari negeri yang jauh, dari negeri seberang benua Afrika. Namanya apa, Mister? Kulitnya hitam kelam. Terkenal suaranya sangat merdu. Bilal. Nah, benar sekali. Bilal bin Rabah. Iya, Bilal bin Rabah. Nah, betul, Bilal bin Rabah. Kira-kira kalian mau dengar ceritanya nggak? Mau lihat videonya seperti apa? Mau. Nah, Bilal bin Rabah ini. Udah pernah ya? Nah, ya kita Aku mungkin pernah nonton waktu ada itu yang belum. nonton, tapi Iya. Ada yang belum, yang sudah nggak apa-apa, kita saksikan lagi ya. Bilal bin Rabah. Hah? Masih ada waktu nggak kira-kira? Masih. Oke. Masih ada. Mister. Iya, oke. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi yang bertahan. Padahal nih kalau misalkan jadi budak, itu budaknya harus ikut agama tuannya. Nggak boleh ikut agama lain, harus ikut agama tuannya. Kalau mau dia ikut agama Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad harus membeli budak itu. Zaid bin Harisah yang masih kecil aja, itu harganya sekitar 300 dirham. Dirham itu perak ya. Dirham itu perak. Teman-teman tahu nggak sekarang harga 300 dirham itu berapa? Berapa, Mister? Kalau dinar itu satu keping uang dinar itu harganya sekitar 300.000 lebih. Satu 300.000. Nah kalau dinar kurang lebih sekitar 100-an kalau nggak salah deh. Jadi kalau 300 ya berarti 3 jutaan ya. Ya kita coba cek dulu nih. 1 dirham. Nah, jadi cek di web. Mister, ini cepetan share videonya. Iya, sebentar. Nah, 1 dirham. 1 dirham sekitar 3 juta ternyata, teman-teman. Buset, 3 juta. Enggak ada yang 3.000. Berapa sih ini? 390.000 dirham. Oh, bukan 3 berapa nih ya? Ya sekitar segitulah. Sekitar 76.000. Sekitar 70-an. Iya, 70 sampai 100.000. Berarti kalau 300 dirham berarti ya 3 juta ya. Nah, tapi kan ini kalau ini Bilal ini waktu disiksa nih itu dibayarin sama sahabatnya yaitu Umar. Iya, kalau nggak salah Umar apa Abu Bakar ya, Abu Bakar, sepertinya Abu Bakar. Nanti kita saksikan. Harganya bukan dinar lagi tapi dirham. Dirham itu emas. Berapa keping ya kita lihat. Banyak emas, Mister, di Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah Bilal bin Rabah, muazin pertama di zaman Rasulullah. Bilal bin Rabah adalah budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka kaum kafir Quraisy. Ketika Umayyah mendengar bahwa budaknya masuk Islam, ia marah dan menyiksa Bilal. Iya, mohon bersabar ya. Putus, Mister.
Ya, mohon bersabar ya. Abu Bakar yang melihat Bilal Tunggu saja dulu. disiksa Tap. merasa iba, lalu ia membeli dan memerdekakannya. Bilal bin Rabah berperan penting dalam sejarah Islam sebagai muadzin pertama yang dipilih langsung oleh Rasulullah SAW. Namanya Bilal bin Rabah. Ia lahir dari rahim seorang ibu bernama Hammamah 43 tahun sebelum Hijriah di daerah As-Sarah. Sedangkan ayahnya bernama Rabah. Hammamah adalah budak wanita berkulit hitam. Maka kerap kali Bilal dijuluki Ibnu Sauda, yang artinya putra wanita hitam. Bilal tumbuh besar di kota Ummul Qura, sebuah daerah di Mekah sebagai budak keluarga Abu Dar, mengikuti ibunya. Namun ketika majikannya meninggal, mereka mewariskan Bilal kepada Umayyah bin Khalaf dari Bani Jum'ah. Majikan baru Bilal ini merupakan salah satu pemuka kaum kafir Quraisy. Suatu kali secara tidak sengaja, Bilal mendengar percakapan Umayyah dengan para tamunya tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuknya. Katakan saja bahwa Muhammad itu gila. Tapi Muhammad tidak menangis terseduh-seduh atau berbisik-bisik layaknya orang gila. Dia normal seperti manusia biasa. Semua orang juga tahu itu. Kalau begitu, katakan bahwa Muhammad itu tukang sihir atau dukun. Lebih terdengar masuk akal. Tapi dia tidak mengucapkan mantra-mantra atau mengeluarkan tali layaknya tukang sihir yang pernah kita temui. Mereka terus berpikir dan berpikir tentang julukan apa yang layak disematkan pada Rasulullah. Namun kemudian mereka menyerah. Apa boleh buat? Kita terpaksa menuduhnya begini-begitu agar orang-orang tidak mengikuti ajarannya dan tetap berpegang teguh pada ajaran nenek moyang kita. Aku yakin orang-orang lemah dan miskin itu mempercayai ucapan kita. Sulit sekali mencari kelemahan Muhammad. Dia terlalu sempurna sebagai seorang manusia. Semestinya Nabi terakhir tidak lahir dari kabilah Bani Hashim, tapi dari kabilah kita. Takdir memang tidak adil. Bilal penasaran dengan sosok yang sedang mereka bicarakan. Ia pun mencari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawa beliau. Ternyata ada beberapa orang yang dikenalnya telah masuk Islam. Pada suatu malam, Bilal Mister nge-like lagi. Iya. Berhenti lagi. Iya, sabar. Ada pengumuman di masjid nih tadi. Sambil dengerin dulu. Iya, ada pengumuman Mister, ini vaksin. Oh, vaksin. melihat cahaya keimanan dari hati kecilnya. Mengapa Udah selesai, hatiku Mister. Udah, oke. Lanjut ya sebentar nih. Ada yang perlu di stop dulu. Biar lancar. lebih condong kepada Islam, walaupun aku belum mengenal ajaran baru itu. Apakah ini sebuah petunjuk dari Allah kepadaku? Lebih baik besok kutemui Rasulullah di rumahnya. Seperti yang direncanakan, keesokan harinya Bilal menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Selamat datang kepada cahaya Islam dan iman. Wahai saudaraku Bilal, silakan engkau ikuti perkataanku setelah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berita tentang keislaman Bilal tersebar sampai ke telinga Umayyah. Ia tak menyangka bahwa budaknya itu akan mengkhianati dirinya seperti ini. Apa? Berani-beraninya dia. Aku mendengar berita ini dari budakku kemarin. Budakmu itu sungguh tak tahu malu. Lihat saja, akan aku beri pelajaran nanti. Umayyah tidak main-main dengan perkataannya. Benar saja, ia menyiksa Bilal sejak hari itu. Aku masih menikmati penderitaannya. Itulah akibat dari orang yang melanggar perintahku. Sebelum habis kesabaranku, katakan sekali saja hal baik tentang Tuhan berhala. Tidak, aku tidak mau mengatakannya. Baiklah kalau engkau menolak. Tuanku akan menyiksamu lebih kejam dari ini. Sore harinya,
Bilal diseret ke Romdo, sebuah tempat yang permukaan tanahnya rata dan berpasir panas. Jika ada orang yang melemparkan daging di sana, pastilah matang sempurna. Para algojo itu meletakkan batu besar di atas dada Bilal, menghimpitnya sampai sesak. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan Bilal. Ia terus menyebut asma Allah semampunya. Bilal terus disiksa sepanjang hari tanpa diberi makan dan minum. Bilal tampak menikmati penyiksaan yang dilakukan para algojo majikannya. Ia tahu bahwa pembelaan ini dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus berkata bahwa Tuhan itu satu. Ahad, Ahad, Ahad. Saat malam tiba, para algojo merasa kasihan dan Lanjut lagi, sabar. lelah menghadapi Bilal. Tuhan itu satu. Mister pakai data ya, Mister ya? Enggak, pakai wifi sekolah. Ayo, Mister itu mau. Sabar ya, kadang-kadang suka begitu. Saat malam tiba, para algojo merasa kasihan dan lelah menghadapi Bilal yang keras kepala. Sedangkan Umayyah memperhatikan mereka dari kejauhan. Besok katakan yang baik-baik tentang Tuhan berhala. Setelah itu kami akan melepaskanmu. Memangnya engkau tidak lelah seperti ini? Kami telah letih menyiksamu, seolah-olah kami yang sedang tersiksa. Bilal tetap kukuh pada pendiriannya, tidak mau meninggalkan Islam. Umayyah yang melihat penolakan Bilal berjalan mendekatinya. Dasar budak celaka. Aku ingin peristiwa ini disaksikan oleh para budak yang melawan perintah majikannya. Kejadian yang sama berulang di hari berikutnya. Terkadang Umayyah sangat kesal terhadap Bilal sampai menyuruh anak-anak untuk menyeret Bilal keliling perbukitan dan jalanan Mekah. Sepanjang perjalanan, bibir Bilal terus menggemakan asma Allah. Orang-orang yang melihat Bilal merasa kasihan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu muncullah sekelompok penipu mendekati Umayyah. Hei Umayyah, bukankah Bilal itu anak buah kita? Pasti dia tidak ingin karena keislamannya itu nama kabilah kita jadi ejekan dan cemoohan kaum Quraisy. Bukankah begitu, wahai Bilal? Bilal menatap tajam orang yang berbicara dan semakin mengerah. Mister ngelag. Iya, di-mute dulu. Suara. Di-mute dulu teman-teman semuanya, biar lancar. Ya. Ahad, Ahad, Ahad. Seperti hari-hari sebelumnya, Bilal dibawa ke Romdo untuk dipanggang. Orang-orang berdatangan untuk melihat seorang budak berkulit hitam yang disiksa tuannya. Mereka tidak tahu bahwa budak itu menikmati penyiksaan majikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat tubuhnya kuat dan tebal agar Bilal tidak merasakan sakit. Ahad, Ahad, Ahad. Suara apa itu? Sepertinya ada orang yang kesakitan. Abu Bakar yang mendengar rintihan Bilal bergegas mendekati kerumunan. Sudah berapa lama ini terjadi? Sejak budak itu menyatakan keislamannya, dia disiksa seperti ini. Tapi anehnya, dia kuat bertahan sampai sekarang. Budak memang seharusnya menuruti perintah majikan. Lagi pula, untuk apa dia masuk Islam jika akhirnya disiksa seperti ini? Abu Bakar sangat menyesal baru mengetahui penyiksaan Bilal hari ini. Harusnya aku lewat daerah ini sejak kemarin. Sungguh saudaraku Bilal yang malang. Abu Bakar mendekati Umayyah dan mencoba menawar Bilal. Wahai Umayyah, engkau sungguh kejam terhadap budakmu sendiri. Tidak takutkah engkau kepada hari pembalasan? Perbuatanmu ini sungguh tidak manusiawi. Meskipun dia budakmu, dia juga manusia sama seperti kita. Enak saja engkau bicara. Dia tidak sama sepertiku. Dia sama seperti engkau. Jadi sekarang engkau yang harus bertanggung jawab atasnya. Ini terjadi karena perbuatan saudara seimanmu. Baiklah, akan kubeli budakmu. Sekarang tolong hentikan siksaan kejam itu padanya. Umayyah yang mendengar penawaran Abu Bakar merasa sangat lega.
Akhirnya, satu bebanku terlepas juga. Lelah juga aku menyiksa Bilal. Sebaiknya aku jual saja budak sialan itu dengan harga yang mahal kepada Abu Bakar. Katakan, berapa engkau menjualnya? Berikan padaku 9 ukiah emas. Ini, ambillah. Kemudian Bilal dituntun oleh Abu Bakar meninggalkan tempat penyiksaan itu. Umayyah yang melihat keduanya malah mencemooh. Wahai Abu Bakar, demi Tuhan Lata dan Uzza, jika engkau hanya sanggup memberikanku 1 ukiah saja, aku juga akan melepaskannya. Abu Bakar yang mendengar cemoohan Umayyah langsung berbalik badan dan membalasnya. Hal itu ia lakukan untuk menjunjung tinggi kehormatan saudaranya seiman. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 uqiyah pun, aku tetap akan membelinya. Tidak hanya Bilal, penyiksaan juga terjadi pada budak-budak dan sahabat muslim yang tidak memiliki perlindungan yang kuat. Wahai Rasul, aku baru saja membebaskan seorang budak yang disiksa majikannya karena masuk Islam. Namanya Bilal. Ya, aku ingat dia. Sekarang bagaimana keadaannya? Sekarang dia aman bersamaku. Terima kasih wahai sahabatku, engkau sungguh berarti mulia. Ternyata tidak hanya Bilal, para budak lain dan orang-orang miskin menjadi santapan kaum kafir untuk melawan kita. Pada tahun ke-13 kenabian, Iya, sabar ya. Bilal hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin. Sekarang ia tinggal di kediaman Abu Bakar dan Amr bin Fihr. Pernah suatu ketika, Bilal merasakan kerinduan terhadap kampung halamannya di Mekah. Terkadang ia melantunkan syair sebagai ungkapan kerinduan. Duhai malangnya aku, akankah suatu malam nanti aku bermalam di Fak, dikelilingi pohon izzikir dan jalil? Akankah suatu hari nanti aku minum air mijannah? Akankah aku melihat lagi pegunungan Syamah dan Taufil? Selain merindukan lembah dan pegunungannya, Bilal juga merindukan kenikmatan iman saat disiksa oleh majikannya. Peristiwa itulah yang membuatnya semakin mencintai Islam. Sekarang di Madinah, Bilal dapat hidup tenang bersama Rasulullah. Kemanapun beliau pergi, Bilal selalu mengikuti. Bahkan saat pembangunan Masjid Nabawi selesai, Rasulullah menunjuk Bilal sebagai muazin. Nabi Muhammad menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. Wahai umatku, sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Wahai Rasul, bagaimana cara kita dapat sholat berjamaah jika rumah kita saling berjauhan? Dalam hal ini, kita membutuhkan sebuah penanda masuknya waktu sholat agar bisa datang ke masjid bersama-sama. Jadi, tidak ada yang tertinggal sholatnya. Ya, engkau benar. Mari kita bicarakan hal ini besok. Keesokan harinya, Nabi Muhammad dan beberapa sahabat bermusyawarah mencari solusi. Seorang bernama Abdullah ibn Zaid menceritakan tentang mimpinya semalam. Wahai saudara-saudaraku, semalam aku mendapatkan pertanda lewat mimpiku. Seorang manusia berpakaian serba hijau membawa lonceng di tangannya, melewatiku sambil membunyikan lonceng. Lalu aku menghentikannya dan bertanya, "Hai hamba Allah, apakah lonceng itu akan dijual?" Akan kamu gunakan untuk apa? Untuk memanggil kaum muslimin menuju sholat. Maukah engkau kutunjukkan yang lebih baik dari itu? Ya, baiklah. Hendaklah kamu ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Wahai Abdullah ibnu Zaid, mimpimu adalah sebuah petunjuk bagi kita. Sekarang aku akan memilih seseorang yang tepat untuk mengumandangkan azan. Siapakah orang itu, hai Rasul? Dia bekas budak Umayyah yang telah dimerdekakan Abu Bakar. Iya, Bilal bin Mister putus-putus. Ya, sabar. Hai Rasul. Dia bekas budak Umayyah yang telah dimerdekakan Abu Bakar. Dia Bilal bin Robah. Ia terkenal teguh berpendirian ketika mengucap ahad, ahad di tengah siksaan yang dideritanya. Ya, suaranya juga merdu dan lantang. Bahkan tempo hari aku pernah mendengarnya bersyair. Setelah menunjuk Bilal sebagai muazin, Nabi Muhammad mengutus seseorang memanggil Bilal ke hadapannya. Tolong panggilkan Bilal kemari. Baik, wahai Rasul. Wahai Bilal, sekarang engkau memiliki tugas baru. Apa itu wahai Rasul? Mulai saat ini, setiap kali masuk waktu sholat, engkau harus naik ke menara masjid mengumandangkan azan. Azan adalah pemberitahuan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Merupakan sebuah kehormatan bagiku, wahai Rasulullah. Terima kasih banyak atas kepercayaanmu kepadaku. Hari ini Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat Bilal bin Robah, seorang mantan budak menjadi muazin yang suaranya menggema ke seluruh pelosok negeri, mengisi semangat kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Kemudian Bilal dijuluki muazin ar-Rasul dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Demikianlah sepenggal kisah tentang Bilal bin Robah, muazin pertama di zaman Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita mencontoh sosok Bilal yang tidak goyah meskipun disiksa demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, sebaiknya kita mengutamakan sholat berjamaah 5 waktu dalam sehari. Jangan sungkan untuk mengajak keluarga atau teman sholat berjamaah, karena selain amar ma'ruf, kita juga mendapat pahala yang berlimpah dari sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia, Masya Allah ya. Mengharukan sekali kisahnya Bilal bin Rabah itu, perjuangannya luar biasa. Coba kalau teman-teman atau kita yang berada di posisi Bilal bin Rabah, kira-kira kita bakal menyerah nggak? Ya udah deh, aku nyerah daripada disiksa, udah nggak apa-apa, aku nyembah berhala aja. Kita begitu nggak kira-kira? Enggak, insya Allah enggak ya. Mudah-mudahan kita semua imannya kuat nih. Saya Dibuktikan. nggak mau Mister nyembah berhala. Iyalah, nah menyembahnya Allah. Nggak mau Tapi saya menyembahnya Allah. ya kalau nyembah Allah berarti harus dibuktikan dengan ibadah. Ibadahnya sholat. Kalau misalnya kita mau nyembah Allah tapi sholatnya jarang-jarang, ya sama aja bohong. Jadi menyembah Allah ya dengan ibadah, dengan sholat. Kalau misalkan sholat kita masih Itu suka kan bohong, patung nggak bisa gerak juga. ya betul sekali. Tapi kita harus buktikan, jangan kita cuma ngomong, iya kita nyembahnya Allah, tapi sholatnya males. Jangan sampai seperti itu ya. Ya, insya Allah enggak lah. Enggak males, Mister. Iya, enggak. Di sini anak-anak BC enggak ada yang malas. Di sana anak-anak yang lain ada pada malas-malas ya. Nah, teman-teman, itulah kenapa orang-orang yang azan di masjid disebut dengan Bilal. Karena asal katanya ya memang dari Bilal bin Rabah, muadzin pertama Rasul. Nah, jadi orang-orang yang azan sekarang pun disebutnya dengan Bilal sebagai penghormatan. Saya pernah azan di musola. Masya Allah, luar biasa. Itu orang-orang yang sering dan suka azan di masjid atau di musola itu akan berbeda nanti ketika di akhirat.
Di akhirat itu dia lehernya sedikit lebih jenjang daripada yang lainnya. Lehernya lebih jenjang gitu, jadi lebih ke jangkung gitu lehernya. Itu ciri-ciri orang yang suka azan di masjid atau di musola. Tapi nanti kelihatannya pada saat di akhirat, bukan sekarang ya. Karena itu ciri-ciri yang dikatakan oleh Rasulullah. Oke, sampai jumpa di pelajaran sirah selanjutnya. Karena hari ini kita tidak bisa menyaksikan kisah tentang Umar bin Khattab yang masuk Islam, ini lebih seru lagi nih Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi insya Allah Jumat depan ya. Mister kan waktu itu janji minggu ini. Iya, tapi kan tadi waktunya cukup, jadi cuma bisa 2 sahabat. Insya Allah pekan depan ya. Tadi dari awal. Terima kasih. Saya PTN. Sampai jumpa. Yuk kita tutupkan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.